Baik, selamat sahabat untuk kita semua. Kita bersyukur sahabat ini kita boleh kembali untuk bersama-sama membahas atau mempelajari pelajaran firman Tuhan di dalam ibadah Vesper Jemaat Dharma Husada Indah. Seperti yang bisa kita lihat di slide, saya memberikan judul pelajaran malam hari ini adalah 3 points kesetiaan kepada Tuhan, ya. Di dalam dunia basket kita tahu bahwa nilai tertinggi adalah ketika seorang pebasket melemparkan bola dan nilainya adalah 3 poin, ya, 3 points. Itulah sebabnya pada malam ini saya ingin mengupas sedikit 3 hal penting yang perlu diketahui oleh umat-umat Tuhan, apa yang harus kita bawa dalam kesetiaan. Kesetiaan itu apa yang dituntut daripada kita. Saya akan bawakan 3 hal yang kita harus setia dan 3 tokoh Alkitab yang saya bahas malam hari ini dan beberapa tulisan roh nubuat. Mazmur 31 ayat 24 katakan, kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara, menjadi umat Tuhan, menjadi anggota gereja Masih Advent hari ke-7, jangan menjadi pampering church member. Pampering church member. Apa itu pampering church member? Pampering itu saudara-saudara seperti popok, ya. Maksudnya pampering adalah menjadi anggota jemaat atau menjadi pendeta jemaat atau menjadi anggota majelis jemaat yang tidak tahan banting. Saudara-saudara, kita harus menjadi umat-umat Allah yang tahan banting dalam kesetiaan. Kita harus menjadi umat-umat Allah yang benar-benar kuat, yang benar-benar teguh, yang umat-umat Tuhan yang selalu kuat dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ada 3 hal yang kita harus kuat, yang kita harus setia. Yang pertama adalah kesetiaan dalam iman. Saudara pasti tahu apa definisi iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, namun kita percayai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau tidak ada iman, mungkin sudah lama banyak anggota gereja kita yang tidak bertahan di gereja ini. Tapi karena ada iman, kita percaya bahwa sahabat itu tidak pernah digantikan. Kita percaya bahwa Yesus itu akan datang. Kita percaya bahwa haram dan halal itu ada dalam Alkitab. Itulah sebabnya kita setia terhadap iman ini. Kita setia kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah itu, Yesus Kristus itu, hari ini tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, bukan. Tapi kenapa saudara percaya kepada Dia? Karena saudara dan saya punya iman. Itulah sebabnya setialah dalam iman. Saudara-saudara, saya menjadi anggota gereja Masih Advent hari ke-7, sudah generasi yang keempat. Dimulai dari buyut saya, oma saya, mama saya. Puji Tuhan, dari seluruh bersaudara, dari zaman oma saya, mereka menarik. Maksudnya menarik adalah ketika bertemu dengan seorang laki-laki ataupun perempuan. Kebetulan oma-oma saya itu 11 bersaudara, 10 perempuan, 1 laki yang paling terakhir. Jadi sebagai seorang perempuan-perempuan dan opa buyut saya sangat keras. Kalau tidak satu iman, tidak usah menikah dengan putri saya atau putra saya. Mungkin itu ya yang dikatakan oleh opa buyut saya. Saudara-saudara
yang kasih dalam Tuhan, mungkin pada awalnya kita menjadi setia dalam gereja ini. Kita setia kepada Tuhan yang memberikan doktrin yang benar dalam tubuh gereja ini. Mungkin juga karena awalnya orang tua. Mungkin juga karena awalnya adalah kita dicekoki oleh orang tua. Tapi saudara-saudara, saya mau katakan, setelah kita bertumbuh dewasa, setelah kita berjalan dengan Tuhan, maka kita harus imani pelajaran Alkitab itu. Kita harus imani hari Sabat itu. Kita harus imani bahwa ada rupanya prinsip halal dan haram. Kita mengimani bahwa ketika kita mendapatkan berkat, ada persepuluhan, ada persembahan. Saudara, kalau tidak punya iman, kalau kita tidak ada iman di dalam doktrin-doktrin firman yang kita percayai, maka saudara-saudara, kita hanya menurut Tuhan di kulitnya saja. Abraham, Allah mengetahui benar imannya kepada Tuhan. Ia bahkan dikenal sebagai bapa orang beriman. Tapi hari itu, Abraham diuji supaya semua orang melihat. Dia diminta untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Anak perjanjian itu, Ishak. Dan Abraham menurut. Saudara-saudara, demikian juga kita. Ketika kita setia dalam iman kita, setia dalam kepercayaan kita, maka itu juga harus tampak dalam tindak tanduk dan perbuatan kita. Ellen White katakan demikian. Iman adalah kepercayaan yang teguh kepada Allah dan ketergantungan penuh kepadanya. Ini adalah kesetiaan yang tidak tergoyahkan meskipun ada tantangan dan cobaan yang datang. Bisa saja saudara-saudara pada awalnya karena saya ikut orang tua. Ya saya menjadi Advent terus terang saja karena tadi saya sudah katakan, opa saya, oma saya, papa saya, mama saya, dan saya adalah generasi keempat Advent. Pada awalnya karena mengikuti orang tua. Tapi lama-kelamaan, saudara-saudara, berjalan dan berjalan, mengecap firman Tuhan, akhirnya saya pun mengimani bahwa benar memang sahabat itu ada. Benar memang persepuluhan. Jangan saudara pikir karena saya pendeta saya tidak memberikan perpuluhan, saudara-saudara. Saya juga memberikan persepuluhan. Sama dengan kita. Sama dengan saudara-saudari sekalian. Istri saya juga memberikan persepuluhan. Jangan saudara pikir, oh karena pendeta hanya gajinya Pak Pendeta yang memberikan perpuluhan. Gaji Bu Pendeta tidak. Wah, salah besar saudara-saudara. Saya mengimani bahwa persepuluhan itu benar. Saya mengimani hari Sabat itu benar. Makanya saya lakukan saudara-saudara. Jangan sampai goyah terhadap iman kita. Meskipun mungkin pengetahuannya adalah diturunkan oleh orang tuamu. Diturunkan oleh generasi sebelum kita. Tapi kita harus mengimani kebenaran firman itu. Sehingga ketika ada tantangan, ada cobaan, engkau akan selalu bergantung kepada Tuhan. Engkau sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi anggota jemaat, bukan pempring church member. Ya, yang selalu dibujuk-bujuk, yang selalu dirayu-rayu, yang selalu dinina-bobokkan, saudara-saudara. Enggak, kita harus setia dalam iman kita, saudara-saudara. Siapapun saudara hari ini, apakah doktrin itu ataupun pengetahuan itu Anda dapat dari orang tua, dari kakek, dari siapapun. Kalau saudara sudah percaya itu, saudara ambil itu, lakukan saudara-saudara. Supaya kita setia kepada Tuhan. Saya senang tadi sementara saya merampungkan renungan ini, saya mendengarkan lagu Apakah Jangkarmu Akan Tahan. Ya. Bila ditimpa kesulitan, bila datang ombak, ombak yang keras, apakah engkau akan setia? Saudara-saudara,
seorang nahkoda kapal, ketika dia terombang-ambing di laut, dia hanya bisa melihat kepada bintang-bintang di langit yang sebagai penanda. Atau mungkin dia melihat kompas. Atau mungkin dia melihat radar yang ada kalau kapalnya itu sudah kapal yang modern. Saya punya om, ya, adiknya mama saya, itu hanya seorang nelayan, saudara-saudara. Dia pakai perahu, kalau orang Melayu bilang perahu GT-GT. Maksudnya adalah hanya perahu biasa yang sampingnya itu apa namanya, seperti kayu yang panjang itu. Jadi kalau mau kembali, saudara-saudara, yang dia lihat itu bukan kompas, bukan radar, bintang, saudara-saudara. Ya, dia sudah tahu kemana arah tujuannya, sehingga dia bisa sampai walaupun gelombang ombak tinggi. Sama seperti kita, saudara-saudara. Saudara punya iman, tapi saudara dan saya perlu kompas, perlu tahu kebenaran itu. Kebenaran itu hanya ada dalam firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Kesetiaan dalam ketaatan pada firman Tuhan. Kalau tadi iman, sekarang taat kepada firman itu. Kesetiaan sejati harus ditunjukkan melalui ketaatan pada perintah Tuhan. Ketika kita mengikuti firman-Nya dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Saya ambil ilustrasi. Tadi saya coba cari gambar tentara Belanda yang setia di posnya. Saya nggak dapat. Lalu saya tanya ke Delano, Delano, itu tentara apa sih yang rambutnya berdiri itu loh? Oh, itu tentara Inggris, Pak, bukan tentara Belanda, dia bilang. Oh iya ya, saya ketik tentara Inggris, muncul akhirnya dapat gambarnya ya. Setia, saudara-saudara. Saudara bisa lihat di YouTube juga, ketika tentara ini digodain ya, tapi tetap setia dia di posnya. Bahkan kadang-kadang sampai dia pingsan ya, capek, saudara-saudara. Tapi dia setia pada posisinya. Saudara pikir tidak mudah untuk berdiri terus seperti ini? Tidak gampang, saudara-saudara. Tetap berdiri beberapa jam lamanya. Saudara, tidak mudah untuk berdiri teguh pada firman Tuhan. Apalagi ketika dunia, ketika di sekitar kita tidak sepaham dengan kita. Enak, saudara, kalau kita sama-sama dalam komunitas. Enak, saudara-saudara. Ya, saya hobi lari ataupun jalan. Ya, saya sering jalan di KONI putar. Kenapa saya senang jalan di KONI? Karena di KONI itu juga orang yang datang semuanya jalan dan lari. Jadi ketika mereka jalan dan lari, saya sudah capek lihat orang lari. Saya jadi semangat, saudara-saudara, ikut lagi lari atau ikut lagi jalan, saudara. Kadang saya lihat ada yang oma-opa, umurnya lebih tua dari saya. Tapi semangat. Jadi saya juga semangat lihat mereka. Enak, saudara-saudara, kalau sama komunitas. Tapi bagaimana ketika kita, saudara, berlari sendirian? Ketika yang lainnya lagi enak-enak duduk di mall, menikmati hal-hal yang enak, lalu kita harus lari. Aduh, rasanya capek. Demikianlah Nuh, saudara-saudara. Nuh memilih untuk tetap setia pada firman Tuhan. Ia tetap membangun bahtera. Meskipun orang mengolok-olok dia, hujan aja belum pernah turun, Nuh. Kok bikin perahu yang besar? Mau kemana, Nuh? Nuh khotbahkan akan turun hujan, akan turun banjir bandang. Nuh, kalau mungkin orang Manado dia, so gila setong anak Kang Nuh. Hujan aja enggak pernah. Kok bikin bahtera yang besar? Tapi ia tetap setia, saudara-saudara. Setia pada firman, taat pada firman. Saudara, apakah kita taat pada firman meskipun situasi tidak mendukung kita? Bisa saja satu rumah berbeda pendapat, saudara-saudara.
Bisa saja kita dilawan oleh orang-orang satu rumah. Bisa saja kita dilawan oleh orang-orang sekitar kita. Tetapi inilah kebenaran firman Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab. Maka kita harus setia dalam ketaatan. Ya. Nyonya White kembali katakan dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 153. Ketaatan adalah buah dari iman yang sejati. Hanya mereka yang benar-benar setia kepada Allah yang akan menaati perintahnya, firman-Nya dengan sepenuh hati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita masih sering melawan firman Tuhan, kita masih sering, ya nggak apa-apalah Pak Pendeta, sedikit-sedikit. Mohon maaf saudara-saudara. Nyonya White katakan, ketaatan yang seperti itu masih melanggar-melanggar, itu tidak muncul dari iman yang sejati. Ya, saudara-saudara lebih pintar dari saya tahu. Saudara-saudara lebih cerdas. Membaca tulisan Nyonya White tidak hanya membaca kata per kata. Kita bisa baca kebalikannya. Artinya kalau kita tidak taat, masih sering bolong-bolong, berarti iman kita masih belum iman yang sejati. Berdoa saudara-saudara, berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Ya, jangan saudara ketika mendengar khotbahnya agak pedes sedikit. Wah, iki Pak Pendeta nyinggung aku. Saudara, siapa lagi yang mau mengingatkan kita kalau tidak dari mimbar itu? Masih mending kalau kita tersinggung, saudara-saudara. Kita diingatkan, berarti Roh Kudus masih bekerja dalam hatimu. Tapi kalau kita sudah menebalkan telinga kita, tutup telinga kita, siapa lagi yang akan mengingatkan kita? Bukankah Roh Kudus itu, saudara-saudara, bertugas untuk mengingatkan kita akan setiap firman Tuhan yang diberitakan, dikasih oleh Yesus Kristus? Jadi saudara-saudara, tugas Roh Kudus adalah mengingatkan kita. Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 16 ayat 8, menginsafkan kita. Dan dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa untuk menolak Roh Kudus. Artinya adalah saudara menolak untuk bertobat. Saudara menolak untuk memiliki iman yang sejati. Saudara menolak untuk setia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Rantai sepeda saudara-saudara putus satu, sepedanya nggak bisa jalan. Ya, sama dengan firman Tuhan. Kita harus terima firman Tuhan itu sepenuhnya. 10 hukum Allah tidak pernah dirubah, saudara-saudara. Ya, kalaupun ada yang rubah ya urusan dia lah yang merubah. Tapi Tuhan tidak pernah merubah 10 hukum Allah. Itu harus berjalan. Perintah Tuhan untuk mengasihi Allah, hukum pertama sampai keempat. Perintah Tuhan untuk mengasihi sesama, hukum kelima sampai yang ke-10. Kita harus setia. Setia dalam iman. Setia dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Dan yang terakhir, setia dalam pengharapan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan harus tercermin dalam pengharapan kita. Tidak boleh pudar, bahkan ketika kita menghadapi kesulitan, ketidakpastian. Contoh yang saya mau ambil adalah Ayub, saudara-saudara. Hilang anak-anaknya, hilang hartanya, istrinya pun yang selama ini bersama-sama dengan dia katakan, Ayub, aduh kamu, kita sudah miskin, udah gitu kamu kudisan lagi sekarang. Cilaka 17. Teman-teman Ayub katakan, dosa apa yang kamu berbuat Ayub? Istrinya katakan, Ayub, sudahlah Pak, kutuki Tuhan. Dan matilah. Aduh saudara-saudara ya. Tapi Ayub katakan, hei, apakah kita mau terima yang baik saja dari Tuhan? Sedangkan ketika kita keadaan seperti ini, kita mau pergi dari Tuhan. Saudara-saudara, setialah dalam pengharapan. Pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita bukan dunia ini, saudara-saudara. Pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kerajaan surga.
Kalau di dunia ini kita menjadi kaya raya, kita hidup enak, kita hidup senang, itu bonus saudara-saudara dari Tuhan. Bonus. Ucapkan terima kasih Tuhan. Saya punya istri yang baik. Saya bisa tidur di spring bed yang empuk. Saya punya mobil yang enak. Saya punya jabatan yang bagus. Terima kasih Tuhan. Itu bonus saudara-saudara. Bonus. Tapi yang Tuhan janjikan kepada kita adalah kerajaan surga. Kehidupan kekal. Tapi kalau di dunia yang sementara ini, saudara menerima kenikmatan itu, terima kasih juga kepada Tuhan. Tapi kalaupun tidak, saudara-saudara, setialah kepada Tuhan. Tapi saya percaya dalam satu ayat yang sebutkan, orang yang setia kepada Tuhan di kitab Amsal, maka anak keturunannya tidak akan Tuhan berikan kelaparan. Minimal cukup, saudara-saudara. Korintus katakan yang penting cukup. Asal ada makan dan pakai, cukuplah bagiku. Masalahnya kita, saudara-saudara, tidak pernah merasa cukup ya. Gajian 1 juta, Tuhan tolong mau naik pangkat Tuhan, dapat 6 juta. Setelah 6 juta Tuhan, kok hidup begini-begini terus Tuhan, tolong Tuhan tambahkan lagi Tuhan. Dapat gaji 12 juta. Aduh kurang aja saudara-saudara ya. Dapat habis itu 20 juta Tuhan, mau ini dong Tuhan. Kurang aja saudara-saudara. Padahal Tuhan katakan, pengharapanmu itu bukan di dunia ini loh. Pengharapanmu itu dalam kerajaan surga. Jadi pun kalau kita kehilangan dunia ini, jangan sampai kehilangan kerajaan surga. Jangan sampai kehilangan hidup yang kekal. Karena itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Menutup renungan pada malam hari ini. Saudara, setialah kepada Tuhan dalam imanmu. Setialah kepada Tuhan dalam menuruti firman Tuhan. Setialah kepada Tuhan dalam pengharapan. Mengapa saudara dan saya harus setia? Saya combine 2 ayat ini. Jika kita tidak setia, Tuhan akan tetap setia kepadamu. Tuhan akan tetap menunggumu. Tuhan akan tetap menantikanmu untuk berbalik setia kepadanya. Kenapa? Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan saja ketika Yesus datang ke dunia ini, bahkan jauh sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Allah sudah membuat rencana keselamatan untuk kita semua. Bayangkan saudara-saudara ya, saya tidak habis pikir. Saya tidak usah ilustrasi seorang anak aja. Saya ilustrasi saudara-saudara, kalau saudara misalnya ya, bisa melihat masa depan. Lalu saudara tahu bahwa kalau kita menikah dengan ini orang, hidup kita akan tidak senang. Atau kalau kita membuat usaha ini akan bangkrut. Apakah saudara mau lanjut untuk menikah dengan bapak ataupun ibu ini? Apakah saudara lanjut kalau sudah tahu bahwa ke depan perusahaan ini akan bangkrut, bahkan menyerap semua modalmu? Apa saudara mau buat itu? Pasti tidak. Tapi berbeda dengan Tuhan kita. Dalam kemahatauannya. Ia tahu bahwa Adam dan Hawa yang ia ciptakan ini akan berubah setia. Tetapi kasih Allah, ia tetap ciptakan Adam dan Hawa. Yang kelak keturunannya akan memakukan sang juru selamat di kayu salib. Tapi ia tetap ciptakan Adam dan Hawa itu. Adam dan Hawa yang nantinya akan memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang nantinya akan berubah setia. Tetapi Allah, Tuhan yang setia itu, dan selalu setia, tetap menunggu pertobatan dari Adam dan Hawa dan keturunannya, saya dan saudara, untuk tetap setia kepada Tuhan. Setia kepada firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui iman yang sungguh-sungguh. Setia kepada Tuhan dalam penurutan, karena itu adalah buah dari iman yang sejati. Setia kepada Tuhan dalam pengharapan, karena yang Tuhan janjikan di atas dunia ini
adalah kerajaan surga. Kalau hari ini kita senang diberkati, terimalah itu Tuhan. Terimalah itu. Karena itu adalah bonus dari Tuhan. Tapi kalaupun tidak, ingat, Tuhan katakan engkau tidak akan kelaparan. Cukup bagimu pasti. Biarlah kita tetap setia dalam pengharapan. Karena pengharapan kita adalah kerajaan surga. Hidup kekal. Setia dalam menuruti firman Tuhan. Dan setia dalam iman kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Franklin atas firman Tuhan yang sudah dibawakan. Semoga dengan firman ini dapat menguatkan kita untuk selalu tetap setia kepada Tuhan dalam iman, dalam ketaatan, dan dalam pengharapan. Baik, untuk menutup ibadah Vesper kita pada malam hari ini, kita akan menyanyi dalam lagu Sion edisi lengkap nomor 255, Tuangkan Dunia Terima Yesus. Tuangkan dunia terima Yesus, penuh seisi dunia, tapi kekal kasih Kristus sampai selama-lamanya. Oh anugerah tak terduga, oh kasih tak disangka, oh tebusan yang sempurna, karunia hidup kekal. Luangkan dunia terima Yesus, penghiburan jiwaku, dalam perlindungan Kristus aku nyanyi selalu. Oh anugerah tak terduga, oh kasih tak disangka, oh tebusan yang sempurna, karunia hidup kekal. Tuangkan dunia terima Yesus, ku memandang senyumnya, terang kasih-Nya membimbingku di jalanku ke surga. Oh anugerah tak terduga, oh kasih tak disangka, oh tebusan yang sempurna, karunia hidup kekal. Luangkan dunia terima Yesus, salibnya harapanku, ku kelak memandang di surga wajah Yesus Tuhanku. Oh anugerah tak terduga, oh kasih tak disangka, oh tebusan yang sempurna, karunia hidup kekal. Doa tutup akan dibawakan oleh Pak Pendeta Franklin. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk mengingatkan kembali kami bahwa Tuhan selalu setia. Tuhan tidak pernah ingkar. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Bapa, mampukan kami untuk setia dalam iman kami. Meskipun mungkin pengetahuan kami terhadap firman Tuhan sedikit ataupun tidak sempurna. Tapi biarlah yang sedikit itu, biarlah yang tidak banyak yang kami ketahui, tapi dengan iman kami setia dalam ketaatan.
setia dalam penurutan. Dan ya Bapa, apapun keadaan kami hari ini ketika di dunia ini, biarlah kami tetap setia terhadap pengharapan kami, yaitu janji Tuhan untuk datang kembali menjemput kami masuk ke dalam kerajaan surga. Hamba berdoa ya Tuhan, jangan sampai kami sudah terlena di dunia ini, mungkin terlena dengan kenikmatan, sehingga kami lupa pengharapan kami atas kerajaan surga. Atau mungkin sangat merasa kesulitan, sangat merasa sengsara, sehingga ya Tuhan kehilangan pengharapan bahwa Tuhan berjanji untuk menjaga kami ketika kami tetap beriman kepadamu, ketika kami menuruti firman Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan anak cucu kami kelaparan ataupun meminta-minta, tetapi Engkau akan mencukupkan kehidupan kami selama kami di dunia ini, sembari menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa, berkati kami semua, umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah Vesper pada saat ini. Berkati Tuhan ketika kami akan beristirahat malam ini. Beri kami kekuatan dan kesehatan, penyegaran. Dan besok pagi kami boleh bertemu di gereja, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga-keluarga kami. Tilik kami satu persatu, supaya kami setia kepada Tuhan, setia dalam iman, dalam penurutan firman, dan setia dalam pengharapan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, ibadah Vesper kita pada malam hari ini sudah selesai. Terima kasih bagi kita semua yang sudah sempat hadir di ibadah ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.